Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika kita ingin membangun suatu website, wajib bagi kita untuk mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang HTML atau Hypertext Markup Language. Jadi, HTML ini itu adalah suatu bahasa markup yang digunakan developer untuk membangun suatu fondasi utama pada suatu website agar lebih terstruktur. Oke, sebelum mempelajari HTML, kita akan mempelajari tools-toolsnya terlebih dahulu. Yang pertama, yang kita butuhkan itu ada web browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Teman-teman jika ingin menggunakan web browser seperti Mozilla dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, kita butuh text editor. Nah, di sini saya menyarankan untuk menggunakan Visual Studio Code. Kenapa? Karena di dalam Visual Studio Code ini terdapat beberapa plugin yang bisa kita gunakan untuk bekerja lebih cepat dalam membangun website. Selain untuk membuat website, di Visual Studio Code ini tuh juga bisa membuat aplikasi mobile ya, seperti Android, kemudian ada iOS, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau mau download tinggal di sini, kalian pilih sistem operasi kalian yang kalian gunakan di laptop kalian masing-masing. Ada macOS, Windows, dan Linux. Silakan di-download, setelah itu silakan instalasi. Nah, setelah diinstal, nanti kalian bisa buka, dan ini adalah tampilan halaman depan dari Visual Studio Code. Di sini ada custom, kemudian di sini juga ada color theme ya. Nah, kalian bisa rubah-rubah warnanya sesuai dengan keinginan masing-masing, sesuai dengan tipe kalian tuh kayak gimana, enaknya tuh kayak gimana, yang enak dipandang dan tidak membuat sakit mata tentunya ya. Oke, nah sekarang cara membuatnya tuh kayak gimana sih? Kalian bisa masuk ke file, kemudian open folder. Nah, di sini ada desktop aja, kemudian kalian bisa bikin new folder di sini. Misalkan di sini ada HTML. Kalian pilih select folder. Kalau udah, nanti di sini itu ada new file, kalian klik. Nah, di sini kalian buat yang namanya index.html. Oke. Nah, kalau kalian masuk ke desktop kemudian ke HTML, di sini ada index.html. Jadi, index.html ini itu adalah file utama yang akan diakses oleh browser ketika pengguna mengakses website kita. Jadi index.html itu seperti halaman utama ya, yang akan diakses terlebih dahulu sebelum ke halaman-halaman lainnya. Oke. Jadi gimana sih cara membuat kodenya itu? Pertama kalian bisa tekan shift yang ada di keyboard kalian. Shift, tekan, tahan, dan kemudian tanda seru. Kalau udah, kalian bisa enter. Maka dia akan mengenerate codingan HTML-nya. HTML ini atau Hypertext Markup Language ya, bukan bahasa pemrograman. Jadi HTML itu adalah bahasa scripting untuk membuat halaman user interface pada suatu website. Untuk membuat website nanti bisa menambahkan style menggunakan CSS, dan kalau misalkan kita ingin menggunakan data dari database, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Nah, di sini ada HTML lang n. En itu kita menggunakan bahasa Inggris ya untuk website kita. Terus ada meta charset itu, ini seperti template pertama kita. Ada viewport. Nah, viewport ini, jadi kalau misalkan website kita dibuka pada tampilan device seperti handphone, kemudian ada tablet, itu nanti ukurannya akan responsif. Jadi dia akan menyesuaikan dengan device apa sih yang kita gunakan. Terus ada title di sini. Nah, title ini nanti seperti judul di tab bar kita ya, tab bar kita. Selanjutnya, kita akan menginstal plugin. Jadi kalau kalian searching di sini,
namanya live server. Itu kalian install ya. Ini saya udah install, nanti kalian install aja. Kalau udah, kalian bisa klik kanan pada dokumen kalian, kemudian open with live server. Nah, nanti di sini akan muncul 127.001 itu disebut dengan localhost dan 5500 itu adalah IP portnya. Dan ini index.html adalah nama website kita. Jadi kalau misalkan kalian ganti title-nya di sini, saya kecilkan ya. Di sini saya ganti menjadi misalkan Foodpedia. Kita save. Nah, kalian nggak perlu di-refresh karena dia akan terganti secara otomatis di tab barnya menjadi Foodpedia. Ini kalau misalkan kita menggunakan live server. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang header. Jadi, header itu ada H1 sampai H6 ya. H1 itu untuk yang paling besar tulisannya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, saya udah buka Wikipedia. Wikipedia ini seperti judulnya. Nah, sedangkan ensiklopedianya itu seperti subjudul. Kalau misalkan kita pakai H1, Wikipedia, kita save, nanti dia akan besar tulisannya seperti ini. Nah, kalau misalkan pakai H2, Wikipedia, kayak gini sampai H6, kita save, dan kita coba yang H6 ya. Nah, H6 ini yang paling kecil, jadi semakin besar angka header angka di belakang header itu, dia tulisannya akan semakin kecil. Tapi jarang banget ya kalau misalkan H6 itu digunakan untuk subjudul. Yang paling sering digunakan itu H3 maupun H4 dan H1 untuk headernya. Jadi kalau headernya tadi ensiklopedia itu bisa pakai H4. Kita save. Nah, dia akan seperti ini. Untuk membuat paragrafnya sendiri itu bisa tag P ya namanya. Kalian pencet keyboard kalian itu P kemudian tab. Nah, di sini bisa pakai misalkan di sini ada lorem. Tuh. Save. Nah, dia paragrafnya akan kayak gini. Untuk menambahkan paragraf lain gimana? Kalian bisa pakai P lagi kalau misalkan paragrafnya itu panjang. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya saya akan bahas tentang order list dan unorder list. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, misalkan kita pakai yang order list terlebih dahulu. Listnya itu misalkan di sini ada nasi goreng. Ini acak terlebih dahulu ya. Terus ada mie goreng. Bubur ayam. Kalau list itu kayak gini. Menggunakan angka 1, 2, 3. Sedangkan unorder list di sini misalnya kita ganti UL. Dia akan bentuk seperti bulatan seperti ini. Kalau OL itu order list atau terurut ya dari 1 sampai 3. Misalkan kalian ingin membuat urutan tentang urutan kalian bangun tidur sampai belajar di sekolah. Itu kan bangun tidur, terus misalkan mandi. Kalau unorder list itu dia tidak terurut. Misalkan sarapan hari ini itu apa?
menunya tuh apa aja. Kan nggak terurut tuh. Kalau misalkan bangun tidur kan terurut dari mandi dulu, terus kemudian sarapan, dan baru berangkat ke sekolah. Jadi di sini saya mau ganti terlebih dahulu tentang temanya ya. Jadi di sini saya hapus semua terlebih dahulu. Ini di sini ganti pizza. Saya membuat paragraf. Paragrafnya, gajian pengen makan enak tapi tetap irit. Bisa dong. Rayain gajian kamu ditemanin dengan pizza. Kita save. Lalu saya mau buat menu-menunya ya menggunakan order list. Ini di sini misalkan dikasih judul judulnya pakai H3 misalkan. H3 menu. Nah, di sini baru order listnya. Order listnya listnya itu ada pizza, kemudian ada apa lagi? Selain pizza ada minuman misalkan, terus ada coba kita ke Pizza Hut ya. Pizza. Jadi di sini itu kalau kita cek menunya ada pasta. Kita buat pasta sini. Pasta terus drink aja. Kita ganti drink di sini. Kita save. Nanti dia akan kayak gini. Nah, di sini saya mau buat lagi nih. Mau buat OL. Jadi itu si pizzanya tuh ada menu apa aja sih selain pizza itu ada menu apa aja. Nah, kalian buka tag lagi di sininya. Tag UL. Di dalam UL kalian kasih link lagi di sini. Di sini misalkan ada pizza apa lagi nih? Cheese lover misalkan. Jadi ini tuh order list di dalam unorder list di dalam order list. Tidak terurut di dalam terurut. Cheese lover. Kemudian ada satu lagi misalkan ini ya, meat lovers. Terus pastanya juga dia punya unorder list. Terus dia punya listnya itu beef lasagna. Satu lagi ada spaghetti ya, beef spaghetti. Beef spaghetti. Oke. Untuk drink juga kita buat ya 2. Strawberry juice.
strawberry juice, dan mixed berry. Kalau kita save jadi hasilnya kayak gini. Unordered list dalam order list. Nah, misalkan di bawahnya itu ada download aplikasi. Di bawah sini saya mau buat lagi H3. Download pesan lewat aplikasi gitu ya. Pesan lewat aplikasi. Nah, di sininya saya buat unordered list. Kemudian listnya itu apa? Aplikasi. Pizza gitu ya. Misalkan di sini download. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita tekan download itu dia mengarah ke halaman downloadnya? Caranya itu kalian pakai tag A atau anchor. Ahref ya, tag A. Ahrefnya itu diisi dengan alamat link kalian. Misalkan di sini kita cari ini ya, pakai ini aja. Linknya ini kalian taruh di sini. Pastekan, kemudian kalian save. Sorry, kita tulis dulu downloadnya di sini, di belakangnya. Ini untuk kalimatnya. Jadi kalian bisa masuk ke sini kalau misalkan klik downloadnya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kalau saya tekan download itu dia mengarahnya ke halaman lain atau tidak menimpa tab bar kita? Jadi otomatis buka new Windows gitu ya. Caranya itu menggunakan target. Jadi di sininya itu kita kasih a target. Di sininya strip blank. Kita save. Kalau tekan download, dia akan buka jendela baru. Nah, selanjutnya di bawah si judul itu nanti saya pengen tambahin gambar ya. Untuk menambahkan gambar itu, di sini ya bisa kalian tulis di bawah satu atau terserah kalian mau di mana. Kalian pertama download terlebih dahulu. Saya sudah mendownload gambarnya. Nah, di sini nanti kalian buat folder misalkan img, image. Terus di sininya kalian pindahin yang sudah di-download gambarnya tadi. Kalian copy, terus masuk ke dalam folder yang udah kalian buat atau bisa di drag ya. Di sini, kemudian di sini. Oke. Kalau udah, bisa diganti namanya terlebih dahulu. Ekstensinya itu adalah JPG. Nah, kalian tinggal panggil pakai tag.img di sini. Saya mau taruh di bawah judulnya. img, kemudian search-nya itu adalah alamat dari tempat kamu menyimpan foto. Tadi kan ada di folder image, berarti tulis dulu image, kemudian nama dari gambar tersebut. Di sini sudah otomatis ya. Nah, kalau kita save, dia akan keluar gambar pizzanya. Nah, ALT itu untuk apa sih? Jadi ALT itu singkatan dari alternatif. Kalau misalkan kita salah nulis nih, misalkan kita salah nulis, harusnya itu JPG, tapi kalian nulisnya itu salah, tapi JPG ekstensinya. Kalian save, nanti dia nggak akan keluar gambarnya. Nah, ALT ini adalah alternatifnya kalau misalkan gambarnya itu tidak muncul. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalian bisa tulis aja foto thumbnail pizza gitu.
Jadi kalau kalian save, nah ini sebenarnya ada fotonya gitu ya. Kita balikin lagi, kita save. Oke, jadi keluarnya seperti ini.